Salam semuanya, bertemu lagi bersama gua di channel Pemula Sora Anime. Seperti biasa, kita lanjut lagi alur cerita Kastil lagi ya sob. Tapi bagi kalian yang suka nonton channel ini, jangan lupa subscribe, like, dan kasih komentarnya bila ada saran dan masukan untuk channel ini. Oke, baiklah, kita langsung gaskeun aja ke alur ceritanya biar gak kelamaan. Seperti biasa, kita review dulu video part sebelumnya, di mana di video kemarin memperlihatkan Crot yang sedang mengira-ngira apakah Tigro dan Kim Shin akan bertarung melawan Oh Do-hwa atau tidak. Sementara Kim Shin dan Jin Tae yang masih berbicara dengan para pensiunan anggota Andit yang dulu dianggap sebagai petarung paling berbahaya di dunia, salah satu dari mereka berkata, "Saat ini kami harus memutuskan apakah kami bersiap untuk mati dan bertarung melawan Kastil atau menyerah dan hidup secara menyedihkan. Tapi asal kalian berdua tahu, kami tidak pernah sedikit pun berpikir untuk takut mati. Tapi satu hal yang membuat kami khawatir adalah Pyo Yeong, anak itu. Kalau kami mati, siapa yang akan melindungi anak itu? Dia adalah harta berharga kami, dan dia adalah satu-satunya anak teman kami." Lalu Jin Tae bertanya, apa Pyo Yeong tidak tahu kalau ayah dan temannya diserang oleh Kastil dahulu? Aku hanya bertemu dengannya sebentar, tapi sepertinya dia bukan tipe anak yang akan diam saja kalau tahu semuanya. Kau benar, anak itu tidak tahu apa-apa kalau ayah dan paman-pamannya dulu hidup seperti apa. Di mata dia, ayahnya pergi tanpa alasan, dan setelah itu paman-pamannya juga menghilang. Meskipun kami hanya bisa melihat dari jauh kalau anak itu pergi ke jalan yang salah, tapi hati kami tulus ingin melindungi anak itu yang hidup di dunia yang seperti neraka ini. Jadi sekali lagi aku mohon pada kalian, pergilah dari sini. Melindungi anak itu adalah tugas terakhir kami. Seketika itu juga Kim Shin menjawab, "Aku mengerti maksudmu. Tapi entah kenapa setelah mendengar ceritamu tujuan kami jadi semakin jelas dan kami pasti akan menjatuhkan Kastil. Untuk itu aku akan menguasai Busan terlebih dahulu." Dengan kata tersebut membuat semua orang di sana tidak menyangka kalau Kim Shin akan mengatakan hal itu, dan membuat pria yang memakai kursi roda murka. "Sialan, apa kau sudah gila? Kami sudah susah payah melindungi semuanya, tapi kau malah..." Sebelum menyelesaikan kata-katanya, satu mantan anggota Kwak Jung Heon berkata, "Kata-kata dia benar, Pak Ketua. Sulit mengatasi situasi sekarang kalau hanya dengan menghindar." Lalu setelah dia berkata, dia memperkenalkan diri. "Kami adalah pimpinan klan Bando yang melayani Kwak Jung Heon, bos besar Busan dahulu. Kami pasti akan membantu tujuan kalian." Dengan menundukkan kepala pada ketuanya, orang itu berkata, "Maafkan kami, Pak Ketua. Kami tidak bisa mengikuti kehendak Anda. Suatu hari nanti kami akan membalas semua kebaikan Anda dengan nyawa kami sendiri." Bocah Busan atau Pyo Yeong telah menjadi target Mo Seong-gyu yang mengkhianati kita, dan pasti dia tidak akan membiarkan Yeong begitu saja, dan ambisinya adalah meraih Kastil. Bocah Busan telah terbawa ombak nasibnya, Pak Ketua. Sedangkan di bagian Oh Do-hwa, salah satu dari pilar Kastil yang melindungi organisasi Mori, dia yang belum lama datang ke Korea kedatangan seorang tamu, yaitu Mo Seong-gyu, sang pengkhianat Kwak Jung Heon. Do-hwa bertanya pada Mo Seong-gyu, "Kau bilang ada hal yang ingin kau katakan?" "Iya, Tuan. Saya Mo Seong-gyu yang melakukan pekerjaan di bawah Busan." "Oh, jadi kau beraninya berdebah yang tidak punya silsilah sepertimu meminta untuk bertemu langsung denganku." Mo Seong-gyu langsung berlutut di depan Do-hwa. Lalu dia berkata, "Izinkan saya mengatakan satu hal. Saya tahu kalau Anda akan datang mengunjungi Busan setelah beberapa tahun lamanya, dan Anda pasti punya rencana yang besar. Mungkin saya tidak layak meminta seperti ini, tapi tolong tunjuk saya untuk rencana besar selanjutnya. Saya ingin menjadi lebih besar lagi di bawah naungan Anda, Tuan." Seketika Do-hwa pun tertawa, "Keparat bodoh.
Oh Dohwa yang meminta kapaknya berkata, "Beraninya serangga sepertimu membaca pikiran orang sepertiku." Seketika itu juga Dohwa berdiri dengan kapaknya dan tekanan yang begitu hebat dirasakan Seonggyu. Oh Dohwa, pilar nomor 2 Mori, dengan reputasi kekejaman membuat Seonggyu gemetar. Seonggyu dengan perasaan berdebarnya berkata, "Saya mohon Tuan, tolong percayalah dan beri saya satu kesempatan. Saya pasti akan membuktikannya kalau saya berguna." Tanpa berkata-kata, Oh Dohwa langsung melemparkan kapaknya tepat ke dinding keramik kolam dan menancap tepat di depan Seonggyu. Seonggyu sedikit berdarah di wajahnya karena terkena serpihan keramik yang menyayat wajahnya. Seonggyu cuma bisa gemetar berkeringat melihat itu semua terjadi begitu saja. Sementara Dohwa berkata, "Kau tidak bergerak meskipun benda tajam terbang ke arahmu. Ternyata kau cukup punya kemauan, meskipun aku tahu kalau ada hal busuk yang kau sembunyikan." Lalu Dohwa menghampiri Seonggyu dengan menuangkan air ke gelas yang diperuntukkan Mo Seonggyu. Dohwa berkata, "Busan ini berantakan. Aku berikan waktu kau 3 hari dan bereskan semua dengan namamu sendiri, bukan dengan nama Mori. Kalau kau gagal, kau akan menerima konsekuensinya. Karena sudah berani bertingkah di hadapanku, apa kau paham?" Dengan meneguk gelas yang berisi air dari Dohwa, Seonggyu berkata, "Saya akan melakukan yang terbaik untukmu, Tuan." Sementara di scene lain diperlihatkan Choi Min-wook yang sedang mengingat masa lalunya. Kakaknya berkata, "Min-wook, kita sudah menggapai banyak hal. Kalau menumpahkan darah lebih dari ini, itu adalah ambisi yang sia-sia. Ambisi itu suatu hari nanti pasti akan menghancurkanmu." Dan ternyata kakaknya Choi Min-wook itu adalah Kang Min Seong, co. Gua sendiri gak menyangka. Kayaknya menurut gua Choi Min-wook berubah haluan karena terlalu memiliki ambisi dan dia dengan terpaksa harus membunuh kakaknya yang selalu menghalanginya. Tapi itu perkiraan saja ya coy. Min-wook dalam lamunannya berkata, "Kakak salah, sebentar lagi aku akan sampai pada akhir tujuanku." Di sela lamunannya ada orang yang datang. Orang yang datang langsung menundukkan kepalanya. "Pak Presdir Choi Min-wook, selamat malam." Dia adalah Hak Yeong. Dia adalah salah satu pimpinan tim pengawal Kastil Holding. Kau pasti lelah setelah perjalanan panjang. Mari kita minum teh terlebih dahulu. Pak Presdir Choi, sebenarnya hari ini saya punya alasan lain untuk bertemu dengan Anda seperti ini. Saya ingin memberitahu Anda tentang berbagai rumor yang saya dengar di luar. Pak Presdir, apa Anda mempercayai Piton? Dia itu orang yang kupilih langsung. Apa ada alasan untuk aku mencurigainya? Belakangan ini ada rumor kalau Piton sedang mengumpulkan kekuatan di Rusia. Kalau dipikir-pikir, sejak dia masuk dan menjadi bagian dari kastil, dia tidak pernah bertindak seperti di bawah pimpinan Anda. Mungkin ini hanya dugaan saya, tapi situasi seperti ini sudah beberapa kali terjadi. Bahkan pimpinan Haseong juga seperti itu. Bukan hanya mereka, tapi Presdir Kim dari Gold Capital serta Presdir Muyeol dari Mori saat ini sering bertemu dan terlihat mencurigakan. Apa Anda hanya berniat untuk menonton belut-belut ini, Pak Presdir Choi? Hak Yeong, menurutmu kastil itu apa? Apa maksud Anda, Presdir? Kastil itu bukan kolam di taman, Hak Yeong. Kastil adalah rawa di alam liar. Kalau airnya terlalu bersih, ikan tidak akan bisa hidup. Jadi kau tenang saja. Mereka hanya sedang bekerja keras dan melakukan peran mereka masing-masing. Justru kita harus mengawasi kalau tidak ada pergerakan apapun yang mereka lakukan. Dan lagi, aku kan punya saudara sepertimu, Hak Yeong. Jadi apa yang perlu aku takuti? Kau tidak salah, Hak Yeong. Memang benar. Tidak buruk kalau menghentikan langsung orang-orang yang tidak disiplin. Tapi untuk sekarang masih belum saatnya. Karena awan gelap itu selalu berkumpul diam-diam. Sementara di bagian Yeong yang masih kepikiran atas kekalahannya dari Jin Tae, dia berpikir kalau dia bertarung terlalu terburu-buru karena terbawa emosi.
Akan tetapi selain kesalahan terakhir, seranganku ampuh padanya. Dan kalau aku punya kesempatan untuk melawannya lagi, pasti aku akan menang. Aku tidak boleh kalah dan aku tidak akan pernah kalah. Aku harus hidup dengan bangga. Sementara Yeong yang menyuruh pasukannya untuk mencari Kim Shin dan Jin Tae, salah satu bawahannya yang datang berkata kalau mereka sudah menemukan Kim Shin. Lalu mereka menyuruh Yeong untuk datang ke tempat itu. Setelah Yeong mendatangi mereka, Yeong bertanya di mana mereka. Salah satu teman Yeong berkata, mereka ada di bar di dekat sini. Tapi apa kau tidak apa-apa sendirian? Mereka berdua kan bukan orang yang biasa. Ya, memang mereka berdua bukan orang yang bisa kita kalahkan dengan jumlah. Tapi untuk itulah aku akan habisi mereka satu persatu. Untuk aku menyuruh kalian mencari mereka. Sekarang beritahu aku tempatnya. Seketika itu juga teman Yeong langsung menunjukkan tempat di mana mereka berada. Kata salah satu teman Yeong, kalau belok kiri di sudut ini, kau akan menemukan barnya. Tapi aku penasaran siapa yang akan kau serang terlebih dahulu. Yeong berkata, tentu saja aku akan menghabisi si rambut kuning terlebih dahulu. Karena ada dendam yang harus aku balaskan padanya. Seketika setelah Yeong berkata seperti itu, ada orang yang berbicara. Si rambut kuning, kau bilang, kau membicarakan aku ya? Seketika itu juga Yeong Lang memasang ekspresi yang menyeramkan. Lalu berkata, beraninya kau berbicara seperti itu. Akan tetapi setelah Yeong berkata seperti itu, tiba-tiba teman Yeong dari belakang memukulnya dengan tongkat pemukul bola baseball yang membuat kepalanya harus berlumuran darah dan harus tersungkur seketika itu juga. Setelah Yeong mendapatkan tikaman dari belakang, dia berkata padanya, Seol, apa yang kau lakukan? Lalu Seol langsung berkata, hah, brengsek kau, benar-benar anak yang tidak punya sopan santun. Bisa-bisanya kau masih berbicara seperti itu di situasi seperti ini, padahal aku ini lebih tua darimu. Lalu orang yang berambut kuning dengan kacamatanya berkata, Yeong, kau jadi lupa diri karena kakak-kakak mengagungkanmu selama ini. Akan tetapi setelah Yeong tersadar kalau dia dihianati teman-temannya, dia pun bangkit dan berusaha melawan dengan melakukan satu tendangan ke arah orang yang memukulnya tadi. Akan tetapi karena banyaknya lawan, dia pun terkena satu tendangan keras dari lawannya. Lalu salah satu dari mereka berkata, Yeong, secepat apapun dirimu, kau tidak akan bisa menang melawan banyaknya orang seperti kami. Dan setelah melihatmu, aku jadi mengingat tulang rusukku yang patah gara-gara kau. Sebelum aku membawamu ke hadapan bos Mo Seong-gyu, aku akan mematahkan kakimu terlebih dahulu. Yeong yang pandangannya mulai kabur berkata dalam benaknya, bajingan-bajingan ini mengepungku. Dalam kondisi sekarang tidak mungkin untuk melawan mereka semua. Aku harus kabur terlebih dahulu. Seketika itu juga Yeong langsung bangkit, lalu menghajar sepria dengan rambut kuning dan berusaha untuk melarikan diri. Sementara musuh yang sudah membawa banyak orang, mereka semua sudah bersiap memblokir semua jalan kabur yang dilewati Yeong. Akan tetapi Yeong masih memiliki sedikit kekuatan. Dengan kemampuannya, dia berusaha untuk melarikan diri agar tidak tertangkap dengan menghajar beberapa orang dari mereka, yang membuat salah satu dari mereka berkata, brengsek, kalian bilang dia sudah cacat. Cepat tangkap dia, jangan biarkan dia kabur. Yeong yang sudah mulai kehabisan tenaganya, dia berkata, sial, tenagaku sudah habis dan aku terlalu banyak mengeluarkan darah. Di sela Yeong yang sudah kehabisan tenaganya, dia pun kedatangan satu temannya dan berusaha untuk menyelamatkannya. Lalu Yeong berkata padanya, kenapa kau menyelamatkanku, Seono? Yang langsung dijawab oleh orang itu, kenapa kau bilang kau benar-benar tidak tahu diuntung ya Yeong? Apa kau tidak pernah mengucapkan terima kasih selama hidupmu? Jangan pernah kau tanyakan alasan kenapa aku menolongmu. Karena kau harus tahu kalau kau itu adalah temanku. Walaupun sifatmu jelek, tapi aku tidak akan menjual teman sendiri pada Mo Seong-gyu. Tapi hari ini kita benar-benar akan mampus. Apa kau punya ide bagaimana caranya kita keluar dari situasi ini?
Akan tetapi Yeong yang sudah kehilangan tenaganya dia malah pingsan. Lalu teman Yeong pun mulai panik. Aduh, bagaimana caranya menggendong dia dan menghindari mereka? Seono yang pikirannya mulai buntu teringat akan satu hal. Dia berkata dalam benaknya, tunggu, benar, ada dua orang itu kan? Dan kelihatannya mereka berdua bukan informan Mo Seong-gyu. Kalau melawan anak buah Seong-gyu di sini, kita pasti akan mati, ucap orang itu dalam benaknya. Ini bukan saatnya untuk memilih-milih, aku harus mencari mereka berdua. Sementara di bagian Kim Shin dan Jin Tae, dia kedatangan Sir, yaitu pengawal dari Krot. Dia berkata pada Kim Shin kalau orang nomor 2 Mori, yaitu Oh Do-hwa, sedang berada di Busan. Lalu Sir menyampaikan kalau Krot memberikan pesan padanya. Bertarung melawan Oh Do-hwa sangat berbahaya, karena julukan yang Oh Do-hwa miliki itu bukanlah kebohongan belaka. Bahkan dia disandingkan dengan piton karena kekuatannya. Akan sia-sia jika bertarung melawan Oh Do-hwa kalau tujuanmu yang sebenarnya adalah piton. Kim Shin mengerti apa yang dikatakan Sir. Lalu Kim Shin menyuruh Sir untuk mengamati pergerakan Do-hwa karena Sir dikirim Krot untuk menjadi kaki tangan Kim Shin saat ini. Seketika itu juga Sir langsung menyetujui perintah Kim Shin. Sementara Kim Shin dan Jin Tae mereka bergegas untuk mencari Yeong. Singkat cerita, Kim Shin dan Jin Tae pun berhasil menemukan lokasi Yeong yang saat itu sedang mengalami kesulitan. Tapi Jin Tae berhasil datang tepat waktu, lalu membimbing Yeong dan temannya untuk ke tempat aman. Jin Tae dan Yeong serta temannya berhasil menyelamatkan diri dan sampai ke kediaman si paman cacat yang memakai kursi roda. Si paman yang memakai kursi roda menceritakan semuanya pada Kim Shin. Setelah dia tahu kalau Oh Do-hwa sedang berada di Busan, yang tidak lain Do-hwa datang untuk menguasai Busan, dan Yeong pun pasti menjadi targetnya. Si paman menceritakan kejadiannya di masa lalu, kalau Andit dan Oh Do-hwa memiliki pengalaman yang mengerikan, di mana dulu Pyo Seong yang merupakan Andit terkuat di masa itu berhasil membuat Oh Do-hwa mengalami penderitaan, di mana di masa itu untuk yang pertama kalinya Oh Do-hwa harus mengalami kekalahan dan membuatnya kabur dari pertarungan. Tapi setelah beberapa lama, Pyo Seong pensiun dari Andit setelah dia memiliki anak yaitu Yeong. Sedangkan Oh Do-hwa berhasil menggapai puncak kekuatannya dan berhasil menaklukkan Jepang dengan tangannya sendiri. Lalu beberapa tahun kemudian, Pyo Seong dan Oh Do-hwa kembali bertemu di medan pertempuran. Dan saat itu keadaannya harus terbalik, di mana Pyo Seong harus tumbang di tangan Oh Do-hwa. Lalu setelah itu Andit yang menjadi target Oh Do-hwa selanjutnya. Kami yang tidak bisa melakukan apa-apa hanya bisa menerima serangan Oh Do-hwa tanpa bisa berbuat apapun. Karena kami harus melindungi anak yang tidak tahu apa-apa terhadap semua masalah yang kami lakukan di masa dulu. Dan untuk itu kami menghilang, akan tetapi sekarang keadaannya berbeda. Sementara Yeong yang sudah tersadar sedari tadi, dia mendengarkan semua yang dikatakan si paman yang cacat dengan kursi rodanya. Yeong benar-benar tidak habis pikir akan semua hal itu. Karena Yeong menganggap orang tua dan paman-pamannya sengaja meninggalkannya. Tapi ternyata yang sebenarnya bukan seperti itu. Yeong merasa bersalah atas semua tindakannya yang membuat paman-pamannya menjadi cacat dan ayahnya harus meninggal. Itu semata-mata hanya untuk melindungi dirinya dari incaran Oh Do-hwa, sang pembunuh buas dari Mori. Yeong yang menyadari kalau dirinya masih lemah, dia meminta bantuan Kim Shin dan berkata, "Aku tahu kalau kalian berdua itu kuat. Aku minta maaf atas perlakuanku terhadap kalian kemarin. Dan aku sadar kalau diriku masihlah sangat lemah. Tapi meskipun aku lemah, aku ingin membalaskan dendam ayahku dan paman-pamanku untuk menghabisi Oh Do-hwa. Untuk itu, tolong pinjamkan kekuatan kalian berdua. Tolong bantu aku membunuh Oh Do-hwa sialan itu. Saat ini aku tidak bisa mundur lagi," ucap Yeong pada Kim Shin dan Jin Tae. Kim Shin yang memiliki rencana untuk menguasai Busan pun mengiyakan keinginan Yeong untuk membasmi Do-hwa.
Lalu Kim Shin memiliki rencana. Saat ini Oh Do-hwa sedang mencari orang untuk mengurus Busan. Lalu Kim Shin memerintahkan Yeong agar terlebih dahulu menghancurkan Mo Seong-gyu. Lalu setelah berhasil mengalahkan Mo Seong-gyu, Kim Shin menyuruhnya untuk pura-pura menjadi anak buah Oh Do-hwa. Kalau Oh Do-hwa menyukaimu, dia pasti akan memberikan posisi padamu. Lalu setelah itu aku akan memberikan aba-aba padamu untuk kapan kau bisa menghabisi Oh Do-hwa dengan tanganmu sendiri. Karena Oh Do-hwa masih belum tahu kalau kau adalah anak dari Pyo Seong yang merupakan musuh terkuat Do-hwa dahulu. Keesokan harinya, Hyeong yang menerima rencana Kim Shin pun langsung bergerak dan menyerang kediaman Mo Seong-gyu dengan dukungan dari sisa-sisa anak buah Kwak Jung Heon yang dulunya merupakan penguasa Busan. Yeong berkata pada pasukannya, "Terima kasih karena kalian sudah datang. Aku berjanji akan membalas kekalahan bos besar Busan, Kwak Jung Heon." Sementara di bagian kediaman Mo Seong-gyu, mereka tidak menyangka kalau tempatnya akan diserang. Lalu salah satu dari mereka berkata, "Woi, siapa kalian? Dari kelompok mana kalian berasal?" Kelompok Yeong yang sudah menyerang Seono langsung menghantam salah satu dari mereka dengan pemukul bola baseball. Lalu dia berkata, "Hah, kami adalah Pin-Out, brengsek. Karena kalian tidak datang menyerang kami, jadi kami yang datang untuk menyerang kalian." Seketika itu juga pertarungan pun pecah di sana. Dan satu persatu anak buah Mo Seong-gyu datang. Salah satu dari mereka berkata, "Ada apa sih, kalian berisik sekali?" Wah, ternyata ada orang yang menyusahkan ya. Akan tetapi Yeong yang menyadari kekuatannya masih belum pulih berkata dalam benaknya, "Kaki kananku masih belum pulih sepenuhnya. Aku harus menyimpan kakiku untuk melawan Seong-gyu. Tapi aku juga tidak bisa mengalahkan mereka yang memiliki leher tebal seperti mereka hanya dengan pukulan tangan saja." Seketika itu juga Yeong langsung menyerang. Akan tetapi orang yang berbadan besar tadi menangkap Yeong. Yeong yang memiliki refleks yang cepat langsung menendangkan lututnya yang membuat lawannya harus tumbang seketika. Satu musuh yang kembali maju juga berhasil Yeong tangani dengan mudah dan membuatnya terhempas atas tendangan yang Yeong berikan padanya. Yeong yang masih memiliki beberapa musuh di depannya, tiba-tiba rekannya datang dan berkata pada Yeong, "Yeong, serahkan mereka pada kami. Kau urus saja Mo Seong-gyu. Dengan begitu kita akan bisa cepat menyelesaikan pertarungan ini." Sementara anak buah Mo Seong-gyu yang sedang berpatroli di luar, mereka langsung datang ke markas mereka untuk menghabisi Yeong. Akan tetapi di sela langkahnya dia bertemu dengan Kim Shin. Lalu orang tersebut berkata pada Kim Shin, "Hei, kau minggirlah kalau kau tidak mau mati mengenaskan." Orang tersebut berusaha menyerang Kim Shin. Akan tetapi Kim Shin berhasil mengalahkannya dengan mudah hanya dengan satu pukulan saja. Lalu teman-teman yang datang bersama orang yang dipukul Kim Shin tidak menyangka kalau salah satu pimpinan mereka bisa dikalahkan dengan begitu gampangnya hanya dengan sekali tinju saja. Kim Shin berkata kepada mereka semua, "Kalau kalian ingin hidup, kalian serang aku sekaligus karena aku tidak memiliki banyak waktu untuk menghadapi sampah seperti kalian."